Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, nah, yaitu tentang pemisahan dengan teknologi membran. Ini ada di chapter 13, Publish. Tapi ini enggak semuanya chapter 13 ya. Kita ambil sebagian aja. Yang penting targetnya itu bisa menghitung flux, ya. Kemudian bisa menghitung hambatan membran, kemudian apalagi ada difusivitas, kemudian spesifikasi sampai tebal membran ya, kayak hidrofobisitas, hidrofilitas itu enggak sampai ke situ ya, karena itu ada bedanya sendiri ya dari teknologi membran. Itunya di mata kuliah teknologi membran. Sebagai pengantar ya, introduction ya. Jadi pemisahan dengan teknologi membran itu apa? Dia mirip dengan pemisahan dengan filter ya. Membran sama filter. Filter itu apa? Saringan itu loh ya. Ya, jadi membran sama filter itu sebenarnya prinsip kerjanya mirip. Dia pemisahan berdasarkan ukuran vertikal. Makanya eh, kalian sering dengar itu istilah di membran itu ada eh, makrofiltrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi. Kemudian yang biasanya digunakan untuk memurnikan air ya, air asin menjadi air tawar itu adalah reverse osmosis, disingkat juga dengan RO. Nah, intinya mirip ya, bedanya apa membran sama filter? Kalau filter itu ukuran porinya itu di atas 2 mikron. Ada yang bilang di atas 1 mikron. Tapi eh, saya pernah menemui itu 1,5 mikron itu masih termasuk membran. Jadi kita lamanya 2. Kalau di atas 2 mikron dia filter, kalau di bawah 2 mikron dia membran. Ukuran porinya lebih kecil. Ukuran pori itu apa? Lubangnya ya. Jadi ya kalau secara kasat mata seukuran segitu nggak kelihatan ya. Tapi kalau di foto ya, foto elektron ya, misalnya di SEM ya, atau mikroskop elektron ya, itu kelihatan lubangnya. Nah, secara penampakan membran itu juga biasanya lebih halus dari filter ya. Kalau filter itu jelas kasar ya. Contohnya filter nilon ya. Filter nilon biasanya pakai apa ya? Biasanya pakai untuk itu industri tahu ya biasanya. Nah, itu dia lebih kasar. Kalau membran dia karena porinya lebih kecil, ya lubangnya lebih kecil sehingga kalau diraba ya secara fisik dia lebih halus ya. Yang pasti membran digunakan untuk memisahkan partikel yang ukurannya lebih kecil. Klasifikasi membran ya, klasifikasi membran. Nah, ini kalau di Genkoplis ini disebutkan beberapa aja. Tapi kalau kalian cari di sumber yang lain, ya itu lebih banyak. Ya. Nah, contohnya ini ada gas diffusion in porous solid ya, difusi gas. Misalnya pada apa? Difusi gas itu ya beberapa proses pemurnian gas alam. Ada yang menggunakan teknologi membran ya, meskipun jarang ya. Kemudian eh, gas permeation in membran ya, gas permeation misalkan digunakan untuk memisahkan campuran azeotrop eh, air dengan etanol. Gas permeation. Juga liquid permeation of or dialisis ya. Ini kasusnya pada orang cuci darah ya. Nah, kita apa sampai ya makan makanan sehat ya biar sampai cuci darah. Ya intinya menurunkan mineral-mineral tertentu ya, dialisis itu termasuk ultrafiltrasi membran. Ya, dia kayak garam-garaman ya, yang ukurannya kecil, yang larut sempurna di dalam darah. Dia diteruskan ya. Zat-zat yang lain seperti
ukurannya agak besar, kayak protein ya. Protein itu kan ukurannya relatif besar karena protein itu cenderung menggumpal, karena dia, mirip kayak lemak, nah tapi bukan lemak. Maksudnya sifat menggumpalnya mirip dengan lemak. Ya. Sehingga protein jenis tertentu misalkan, albumin ya, albumin, kemudian ada kreatinin ya, biasanya kalau orang cuci darah itu kan kreatininnya tinggi ya, di atas berapa ya, ya kalau cowok di atas 1,3 ya kalau nggak salah. Ya itu, akan ditahan ya, kemudian, selain itu akan ya. Nah, kemudian ada reverse osmosis, ya ini sangat familiar, reverse osmosis. Nah, biasanya digunakan, dalam ini pemurnian air asin menjadi air tawar. Aplikasinya bahkan sudah sangat familiar ya. Di beberapa, negara yang mempunyai gurun yang luas ya, dia mengambil airnya itu dari laut. Dari laut kemudian bagaimana air laut yang asin ini menjadi tawar itu menggunakan teknologi reverse osmosis. Reverse osmosis itu sangat kecil ukuran porinya ya, bahkan bisa sampai setengah nano. Sehingga dengan ukuran yang sangat kecil itu, garam-garaman itu bisa tersaring ya, NaCl ya, khususnya NaCl. Air laut itu kan komposisi terbesarnya NaCl ya, 3,5%. Dan selain itu ada HCl ya, ada CaCO3 dan sebagainya ya. Kemudian ultrafiltrasi membran. Ultrafiltrasi ini termasuk jenis membran. Nah, nanti, porinya rentangnya berapa sampai berapa, ini ada ya, bisa kalian googling nanti ini. Ya, tapi kita tidak belajar spesifik, ke sini karena ini ada mata kuliahnya tersendiri. Kemudian ada gel permeation chromatography, digunakan pada, eee, ini ya, permeasi kromatografi. Nah, selain ini aplikasinya apa teknologi membran itu? Ya banyak ya, bahkan di baterai pun ada. Electric vehicle ya, yang mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, itu, baterainya ada membrannya. Nah, membran namanya, proton exchange membran. Jadi membrannya dia, eee, dikasih layer tertentu sehingga dia akan menahan muatan jenis tertentu dan akan meneruskan muatan jenis tertentu. Misalkan yang ditahan apa? Salah satunya misalkan yang ditahan itu adalah, bagaimana agar ion H+ ini tidak nyebrang ke kutub kutub apa? Kutub negatif ya. H+ ke kutub negatif. Karena kalau ya ketemu dengan oksigen ini gawat ya. Nah, bisa terjadi reaksi pembakaran hidrogen. Itu ledakannya sangat sangat besar ya, energinya sangat besar. Listrik, motor listrik, itu kok sering kita jumpai di berita. Ya bukannya sering ya, dari sekian banyak produksi ya. Tapi beritanya itu tiap bulan ada aja ya, yang kebakar itu ya. Yang nggak di Indonesia, nggak di luar negeri. Itu karena permasalahannya apa? Permasalahannya itu membrannya jebol ya. Ya, dia membrannya itu hanya tahan pada suhu tidak terlalu tinggi ya, mungkin 90, 95 ya. Nah, dia meleleh, akhirnya membrannya jebol ya. Reaksinya itu fatal sehingga, eee, baterai pada electric vehicle itu bisa bakar ya. Reaksi tidak diinginkan kan menyebabkan dia baterainya overheat overheat dan, mmm, bisa menimbulkan kebakaran. Masalahnya sebenarnya pada membran aja. Nah, kemudian untuk operasi teknik kimia 2 ya, kita masuk ke aspek
kuantitatifnya ya, ini ke aspek perhitungan. Nah, ini misalkan ini ada gambar ya, kiri dan kanan, yang A dan yang B, concentration profile for membrane process. Ya. A to liquid film and a solid, yang B to gas film and a solid. Maksudnya apa? Yang A, ya, yang A ini inputnya, ya. Input itu feed, ya, atau umpan masuk. Umpan masuknya dia dalam bentuk liquid. Yang B, ini umpan masuknya dalam bentuk gas, ya. Nah, ini bawahnya bisa dilihat, gas. Nah, makanya kalau gas, dia identik dengan tekanan, ya. Kalau liquid, dia identik dengan konsentrasi. Kalau kita lihat gambarnya mungkin agak pusing ya, karena kok simbolnya banyak sekali. Oh, ya, membran itu prosesnya sepertinya mudah, tapi dia itu termasuk proses yang advance. Ya, makanya parameternya banyak. Advance itu apa? Nah, nggak ada ceritanya membran itu digunakan untuk pemisahan limbah, itu nggak ada. Ya. Kalian cari di seluruh industri di dunia ya. Kalau ada menggunakan teknologi membran untuk memisahkan sebuah limbah dan limbah itu akan dibuang ke sungai, ya pasti rugi ya, karena membran itu rata-rata digunakan untuk fine product, produk yang kemurniannya sangat tinggi. Fine product contohnya apa? Kosmetik ya, kosmetik. Terus makanan ya, industri food and beverage ya. Nah, kemudian obat-obatan, termasuk air juga ya. Air itu kan termasuk apa? Food and beverage ya, karena diminum ya, konsumsi. Nah, jadi salah satu keunggulan membran itu kemurniannya bisa sangat tinggi. Tapi ya karena untuk ngatur pori dari membrannya itu butuh effort. Porinya kan kecil ya, sehingga membran itu lebih mahal daripada filter. Yang lebih mahal tapi dia apa? Kelebihannya bisa sampai kemurnian yang sangat tinggi. Ya, itu membran. Nah, kita lihat parameternya. Ini Na. Ya, kalau di buku bisa kalian coret-coret atau kalian baca catatan sendiri. Na itu flux ya, flux. Na itu flux. Ya kalau dibaca selanjutnya ya di sini ada dijelaskan semua ya, simbolnya itu apa aja. Na itu flux ya. Kemudian ya di membrannya sendiri ini ada L. L itu adalah tebal membran. Tebal membran itu berapa ya? Tipis kecil biasanya ya. 0,0 sekian mili ya. Tebalnya kertas itu seberapa deh ya? Ya kira-kira segitu ya. Kemudian eh, ini ada C1. Ya. C, kalau di TRK C itu biasanya mengacu pada konsentrasi C. Ini konsentrasi 1, ya artinya pada posisi 1, yaitu konsentrasi ketika dia eh, sebelum melewati membran. Nah, kemudian di sini ada C1I. C1I itu ya konsentrasi 1, tapi ya di posisi I, ya artinya dia di permukaan membran. Dia sebagai film. Antara C1 dan C1I ini ada KC1. KC1 itu koefisien transfer massa. Jadi C1I dan C1 dengan C1I itu nilainya bisa berbeda, bisa sama tergantung dari filmnya. Ibaratnya itu C1I itu kan film tipis di atas membrannya. Konsentrasinya dia fitnya itu ngumpul di atas membran. Nilainya ya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Biasanya itu lebih besar, biasanya, tapi tergantung dari chipnya.
Nah, kemudian ada C1IS ya. C1IS itu dia sebagai film juga, tapi di dalam membran. Di dalam membran ya. Ngebayanginnya gimana ya? Membran setipis itu, tapi ya, di dalamnya itu ada zat, ya. Zatnya itu ada konsentrasinya. Nah, ini di pintu gerbangnya ya, pintu gerbangnya membran ya, dia sudah masuk ya, di situ jelas. Kemudian ya, dia mengalami eh, ini ya, dia akan melewati membran. Ini ada C2IS. C2IS dia cepat akan keluar ya, cepat akan keluar membran C2IS. Kemudian ketika dia sudah keluar membran tetapi masih dalam permukaan maupun sisi baliknya maupun luar. C2I, C2I menjadi C2 konsentrasi output ini menjadi KC. Kalau di praktikum biasanya yang diukur itu adalah C1 dan C. Ya. Menghitung konsentrasi di permukaan ini kan agak sulit, tapi bisa dihitung. Kalau ini C2, ya ini biasanya yang dihitung. Kemudian ada DAB. DAB itu diffusivity. Diffusivity, mengapa ada diffusivity? Karena cairan itu dari posisi 1 ke posisi 2, ya dia bergerak secara difusi. Artinya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang misalkan perbedaan konsentrasi. Difusivitasinya berapa? Nah, kalau yang B simbolnya mirip, ya. Ini Na, ya, C1S, C2I, ya C2IS. Bedanya apa? Bedanya itu konsentrasi. Konsentrasi C ini diganti dengan P, tekanan. Karena apa? Karena gas itu identik dengan tekanan. Larutan identik dengan konsentrasi. Mungkin kalian pernah tahu apa kesetimbangan ya, ya teknik. Kalau gas itu pakai kesetimbangan kanan ya, Kp ya. Tapi kalau eh, larutan itu biasanya kesetimbangan konsentrasi Kc. Ya sama ya. Ya cuma ini kalau di ya boleh mengomentari kalau di Genkoplis ini kok mengapa kok enggak Kp aja ya. Yang ini ya kan sudah P ini kan ya kalau P lebih bagus. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kita ngikuti aturannya Genkoplis ini. Kemudian persamaan-persamaannya, nah, ini ada 1321. Ya saya bahas persamaan yang penting aja, ya 1321. K-aksen. K-aksen ini apa? Ya, ini tempat di atasnya, ini disebut equilibrium distribution coefficient. Ya, ini K-aksen. CS per CM. C1IS per C1I sama dengan C2IS per C2I. Yang ini. Ya, kemudian ada flux. Ya, kalau kita lihat rumusnya bingung ya. Kalau nggak soal nanti nggak bingung. Na ya, Na sama dengan Kc1 ya, kalikan C1 min C1I. Atau dalam bentuk lain ya, DAB ya, diffusivity. DAB itu diffusivity. Nah, ini loh. Nah, ini di bawahnya ini kan ada DAB is the diffusivity. Diffusivity per L. L itu adalah tebal dari membran.
Kalikan C1IS min C2IS dengan KC2 kalikan C2I min C2. Ini nilainya maksudnya kan ini sama dengan terus, nilainya sama. Rumusnya bisa variasi. Ya, atau dalam bentuk lain ya. Nah, ini ya, ini jadi ini ada PM ya 1324 ini PM. PM itu apa? Permeabilitas. Nah, ini bawahnya pas ini ada tulisannya permeability. DAP kalikan K aksen per L. Permeabilitas itu disebut kayak apa ya? Ya biasanya yang sering pakai istilah permeabilitas ya. Itu orang teknik sipil. Permeabilitas itu ibarat ini ya, tembok kemudian dia lembab. Ya, karena bawahnya itu lembab karena banjir atau apa di balik tembok itu. Kemudian airnya itu meresap. Ya, meresap terus merambat ke atas ya. Perambatan resapan airnya itu berapa cepat. Nah, itu sama kayak gini. Permeabilitas itu kan satuannya meter per second. Jadi dari eh, input ke output ya, zatnya itu melewati membran itu seberapa cepat. Nah, itu dinyatakan dalam permeabilitas, permeability. DAB kalikan ke aksen per L. Ini sumbernya orang teknik sipil ya kalau dia bicara bangunan pasti ya dia pakai istilah permeabilitas ya. Tapi di sini kita permeabilitasnya itu membran. Kemudian ini ya dalam bentuk yang lain ini ada 1325 C1 min C1I sama dengan flux kali dibagi C1 ya dan ini dipakai semua. Kemudian yang terakhir 1326 ini flux tetapi dalam bentuk yang lain. Flux dalam bentuk yang lain. Tapi di sini ada yang miss ya di buku ini ya. In some case the resistance of two liquid lah. Resistannya mana? Ya, saya jelaskan. Ya. Ini resistannya rumusnya tadi itu kan Na ya. Na sama dengan tadi ya, C1 ya min C2 ya, 1 per KC1 plus 1 per PM ya, plus 1 per KC2. Nah, caranya kan gini. Ini bisa disingkat ya. C1 min C2 ya. Ini kalian catat di Gene Koplis ini ada. Ini nah, yang bawah ini total yang di bawah ini disebut juga resistansi total. Karena di latihan problem nanti ada resistansi total. Nah, kemudian
Kalau 1/PM sendiri, ya sebenarnya di kelanjutannya ada sih ya, tapi, eee, dia disajikan kurang terstruktur ya, jadi, kurang maksudnya kalau kita nyari itu agak agak sulit ya. Nah, 1/PM itu sama dengan resistansi membran. Ini resistansi membran. Nah, 1/PM sama dengan resistansi membran. Nah, kemudian ada lagi istilah itu resistansi ya, R individual, individual. Nah, ya resistansi individual itu apa? Ya, R total ya, total ya saya singkat R ini ya, dikurangi resistansi membran. Ya. Nah, artinya apa? Resistansi individual itu resistansi yang mencakup komponennya aja. Ini nanti di problem Jenkoplis ini ya, itu ada ya istilah-istilah kayak gini ada. Ada lagi satunya itu adalah persen resistansi. Persen resistansi itu apa? Resistansi ya, individual individual dibagi resistansi total. Ya, ini rumusnya kalian catat. Ya, tapi ini ada rekamannya ya, tenang aja. Kali 100%. Nah, jadi rumus yang di Jenkoplis ya, yang kiri atas, ini saya tulis ulang. Kemudian kalau di Jenkoplis ini kan tiba-tiba bicara ya, resistansi into liquid loh, resistansi yang mana ya? Resistansi kan simbolnya R. Ini di atas kok nggak ada R sama sekali ya. Nah, ini jelaskannya di bawahnya, ya, bawahnya jauh. Ya. Nah, maka dari itu saya sampaikan ya di sini ya. Resistansinya itu yang mana? Nah, resistansi yang dimaksud itu yang ini. Nah, ini 1/PM ya, 1 per permeabilitas. Nah, itu sama dengan resistansi membran. Jadi permeabilitas itu kebalikannya resistansi. Nah, permeabilitas sama dengan 1 per resistansi membran ya. Dibandingkan gitu. Setelahnya itu permeabilitas itu cepat rambat. Kalau resistansi hambatan, cepat rambat sama hambatan itu kan kebalikannya. Kalau resistansi individual, itu resistansi terkait dengan larutannya. Ya, larutannya ya kalau larutan, kalau gas ya, gantung dari gasnya. Tot ya, resistansi total min resistansi membran. Yang terakhir, persen resistansi ya, sama dengan resistansi individual per resistansi total kali 100. Nah, ini yang penting ya. Jadi targetnya bisa menghitung flux, bisa menghitung resistansi, bisa menghitung konsentrasi masuk, konsentrasi keluar, ya, menghitung difusivitas, ya, yang terakhir permeabilitas. Oh, satu lagi itu luas area, area A. Ya. Ya, luas area itu mana? Ya, nanti di problem ditunjukkan. Untuk masalah yang lain, ya, eh, membrannya khusus, misalkan sifatnya hidrofobik, ya, hidrofobiknya berapa besar ya ini nggak dipelajari di OTK, itu ada sendiri.
Oke, ya ini udah dicatat ya. Nah, ini contohnya example ya. Example 1321. Difusi membran ya dan resistansi film liquid. Nah, makanya kalau kalian mengikuti alurnya ini ya, resistansi loh. Kok ada R ya? R itu yang mana? Nggak ada. Nah, atasnya nggak ada, adanya itu setelahnya ini ya. Tadi udah saya sampaikan ya, R itu apa aja. Nah, baik kita bahas example-nya. Liquid ya, liquid berisi solut A yang dilarutkan dengan konsentrasi C1 ya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kilogram mol per meter kubik. Mengalir secara cepat ya, flowing rapidly, mengalir secara cepat ya, melewati membran dengan ketebalan L sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Koefisien distribusi ya K aksen 1,5 dan DAB ya difusivitas 7 kali 10 pangkat min 11 meter persegi second ya, kuadrat second. Solut ya berdifusi melewati membran dan konsentrasi di sisi yang lain C2, maksudnya konsentrasi keluarnya sebesar 0,5 kali 10 pangkat min 2 kilogram mol per meter kubik. Koefisien transfer massa C1 sangat besar dan can be considered as infinite. Infinite itu tak hingga. Artinya nilai KC1-nya tak hingga. Nilai KC1 itu apa ya? Tadi yang saya jelaskan. KC1 itu adalah KC1 itu kan di sini. C1 ya menjadi C1I ya. Nah, jadi fit menjadi film pada permukaan masuk membran. Ini ada koefisien transfer massa. Kalau koefisien transfer massanya tak hingga, dampaknya apa? Dia bisa jadi C1 sama dengan C1I. Tertransfer secara sempurna. Artinya koefisien transfer massa tak hingga itu dia tertransfer secara sempurna. Ibaratnya itu, ibarat alat itu efisiensinya 100%. KC2 ya, koefisien transfer massa luaran ya, keluaran 5 kali 0,2 kali 10 pangkat min 5 meter per. Yang A turunkan persamaan untuk menghitung flux steady state ya, simbolnya NA, dan buat gambar, gambarnya dibuat. Yang B hitung flux dan konsentrasi ya pada sistem membran ya, membran interface. Ya maksudnya disuruh hitung apa sih? Disuruh hitung semua ya. Masuknya berapa, keluarnya berapa, terus kemudian di tengah-tengah membrannya itu berapa. Oke, penyelesaian. For part A, the sketch is shown in figure 1322. Di mana KC1 sama dengan tak hingga dan C1 sama dengan C1I. Nah, ini makanya ini loh. Nah, KC1 tak hingga. Nah, maka C1 sama dengan C1. Nah, ini ya. Ini. Tadi kan disuruh sketch ya, disuruh menggambar. C1, C1I, ya, C1 tak hingga. Ini C2I, C2. Nah, di sini seharusnya ada KC2. Ya. C1IS, C2IS. Ini fluxnya NA. Lebar membran ini ada L. Ada L, kemudian ada difusivitas. Nah, turunkan. Nah,
di mana 1 per KC1 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya dari mana? Mencari flux. Ini kan sebenarnya persamaan ini. Nah, ini kan. Nah, pertama 13,26. Nah, 13,26 ini kan ada 1 per KC1. Nah, karena 1 per KC1 itu sama dengan 0, ya maka ya, yang bawah ya bawah depan sini 1 per KC1-nya nggak ditulis. Tinggal ini aja. Nah, persamaannya. Kalau dihitung bisa nggak? Ya PM-nya dihitung terlebih dahulu. Tapi pertanyaan yang A ini kan disuruh menunjukkan persamaan dan gambarnya aja. Ya. Nilainya enggak, ya belum. Yang B, ya ini disuruh mencari properti ya semuanya, ya disuruh nyari. Nah, kita ikuti alurnya yang dari flux terlebih dahulu. Nah, ini ada PM. PM sama dengan DAB kalikan koefisien per L. Ini nilainya dimasukkan ini dari soal. Dari soal, dari soal. Sehingga PM-nya dapat sekian. Satuannya meter per. Maka dari itu fluxnya, ya ini angkanya tinggal dimasukkan ya seperti biasa sehingga flux sama dengan 7,8 kali 10 pangkat min 8 kilogram mol per second meter kuadrat. Nah, untuk menghitung C2I, ya C2I itu apa yang luar ya tapi maksudnya luar itu setelah melewati proses membran, tetapi masih menempel di membrannya. Istilahnya film setelah keluar membran. Nah, maka dari itu ini Na-nya ya, ini nilainya ada ya, Na. Kemudian C2I min nah, C2 kan ada ya, di soal tadi ada. Nah, sehingga C2I ya dapat nilainya sekian. Nah, untuk mencari C2IS ini harus eh, memasukkan K ya, K aksen. K aksen tadi di soal itu 1,5 sama dengan C2IS per C2I. Jadi C2IS sama dengan ini. Nah, sambil dipahami, uh, kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan ya. Coba kita latihan tentang membran. Latihannya. Ini sudah ada di Brun. Ini kelas apa? Nah, ini tugas membran pasca. Cuma satu soal ya, 13.2. Jenkoplis problem 13.21. Buka 13.21. Ya, dikerjakan di sini ya. Tapi pengumpulannya eh tanggal berapa ya? Senin depan kalau nggak salah ya. Senin depan. Apa dikerjakan di sini? Nah, nanti dibahas kalian ya, ya kan pasti sudah betulnya ya kalau sudah pernah dibahas. Nggak apa-apa ya. Biar eh, yang nggak masuk juga ini ya wajib mengumpulkan tugasnya. Jadi itu bisa ada 3 nanti. Nah ini
1321. 1321 ini bikin konflik bisa di apa? Buka, ya. Ini ada proses membran, ya, solut A dilarutkan konsentrasi C1-nya ini ada. Konsentrasi C2 keluaran ada. Tebal membran ada. Koefisien distribusi keaksen ada, ya, diffusivitas ada. Kemudian KC1 koefisien transfer massa posisi 1, KC2 ya, KC1 KC2 ada. Ini yang A, ya, ini kan hitung individual resistance. Nah, kan tiba-tiba ada ini ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ada individual bawa sendiri nih. Ini individual resistance, kemudian total resistance ada total persen resistance. Ini ada kunci jawabannya, ya. Nah, coba dikerjakan yang B ya dan C. Coba kalian kerjakan di sini ya, nanti yang bisa coba maju ke depan. Kalian coba ya. Oke, ya. Ya, ini pekerjaan temen lu. Di sini kan ada yang belakang nggak kelihatan mungkin ya. Di sini aja. Oke. Nah, ini yang A ini disuruh mencari resistansi, ya, resistansi individual, resistansi total, sama persen resistansi total. Ya. Nah, tapi karena rumusnya itu eh, ada PM-nya, ada permeabilitasnya, maka permeabilitasnya itu dicari terlebih dahulu. Ya. PM sama dengan DAB kalikan K aksen L, gitu kan? Nah, PM-nya sekian. Kemudian R individual, R total dikurangi R membran. Ini ya, oh ini langsung dicoret, oh ya, boleh ya langsung dicoret. Sehingga tinggal 1/KC1 plus 1/C2. Ini hitung. Sehingga R individualnya dapat sekian ya. Second per meter. Tuh, semuanya kebalikannya permeabilitas. Permeabilitas meter per second, kalau R ya resistansi second per meter. Kebalikannya. Ada yang beda jawabannya? Sama. Total, R total. Nah, ini pakai rumus yang saya sampaikan tadi, ya. 1/KC1 plus 1/M plus 1/KC2. Nah, ini sehingga nilainya 6,8 satu sekian kali 10 pangkat 5 sama kunci jawabannya sama kunci jawabannya sama kan ya kunci jawabannya ini. Kemudian per R individual per R total 100% 11,1735%. 11,17% sama ya. Oke. Nah, yang A ada yang kesulitan? Nah, intinya yang A ini rumusnya sudah saya berikan. Kemudian yang B, ini yang A.
Nah ini. Yang B, halnya terlebih dahulu ya. Yang B, hitung flux pada kondisi steady state dan total area. Nah, ya luas area untuk ya ini jika inputnya 0,01 kg mol solut per jam. Nah, ini jam, berarti satuannya sesuai enggak? Ya, kita cari fluxnya terlebih dahulu. C1 min C2 R total. Ya, totalnya tadi kan sudah dihitung ya. Nah, jadi ini langsung masukkan makanya dapat. Nah, sekarang di soal diketahui feed-nya 0,01 kg mol per hour. Jika feed-nya segini, nah masalahnya ini flux-nya ini dalam second ya, dalam second. Sedangkan ini di soal ini per jam ya. Per jam sama dengan 3.600 second. Oh, jadikan gini ya. Ini 60 kali 60 sama dengan 3.006. Nah, feed-nya tinggal segini. Nah, sehingga ini nah, ini kan kalau melihat satuannya, ya, sama bawah ini loh. Ini kan kilogram molnya bisa dicoret, ya, CP-nya bisa dicoret, ya. 1 per meter persegi, jadi meter persegi. Yang dicari kan meter persegi, ya. Lumayan. Sehingga ngannya, ya, ngannya ini adalah ini ya. Nah, jadi feed-nya dia masuknya berapa dibagi flux, sehingga jadi ini. 111,5 meter persegi. Yang B ada kesulitan? Bagaimana dengan yang C? Yang C agak mikir ya. Nah, jika kecepatan dari alirannya ya, ya kecepatan kecepatan pada sistem membran ya. Velocity R double calculate total persen ya. Nah, ini minggu depan aja. Ini minggu depan ya, minggu depan biar ada yang dibahas. Jadi minggu depan itu kita bahas persiapan untuk bahas ya. Kita akan masuk ya. Nanti ada drying, kristalisasi sama membran. Nah, membran ini kalau nggak example ya ini yang saya keluarkan. Kalau membran kan tugasnya cuma satu. Ya membran sengaja ya saya buat mudah ya. Kalau ada apa yang lain mengerjakannya nggak sempurna ya usahakan yang membran ini sempurna nilainya.